Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disti Wulandari dengan NIM C1C020096 dari kelas R10 Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi ke-8 pada mata kuliah perpajakan 2, yaitu mengenai PPh pasal 24 dan 25. Materi yang pertama yaitu mengenai PPh pasal 24. Pengertian PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia. Kemudian, sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. 2. Penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. 3. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. 4. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 5. Pendapatan dari BUT di luar negeri. 6. Penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. 7. Keuntungan dari pengalihan aset tetap. 8. Keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Dan kemudian materi selanjutnya yaitu mekanisme penghitungan PPh pasal 24. Contoh kasusnya yaitu katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Kemudian total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar yang merupakan penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan luar negeri. Kemudian total PPh terutang yaitu 25% dikalikan dengan 35 miliar yang tadi, yaitu sama dengan 8 miliar 750 juta rupiah. Kemudian PPh maksimum yang dapat dikreditkan yaitu rumusnya penghasilan luar negeri per total penghasilan dikali total PPh terutang, sama dengan 10 miliar per 35 miliar dikalikan dengan 8 miliar 750 juta rupiah sama dengan 2 miliar 500 juta rupiah. Jadi PPh yang terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang akhirnya digunakan sebagai pengurang pajak dalam negeri. Materi selanjutnya yaitu mengenai PPh pasal 25. Pengertian PPh pasal 25 adalah pajak yang wajib dibayarkan setiap bulannya guna keringanan pajak yang dihitung di tahun mendatang. Pembayaran PPh pasal 25 sifatnya pun tidak bisa diwakilkan. Secara umum, kenaikan PPh pasal 25 dapat dihitung dengan mengalihkan penghasilan neto dengan tarif pajak yang berlaku, kemudian hasilnya akan dibagi dengan 12 atau sesuai dengan banyaknya bulan dalam satu tahun pajak. Perlu diingat bahwa penghasilan itu harus dikurangi dengan PTKP sebelum dikalikan dengan tarif pajak. Selanjutnya, cara perhitungan PPh pasal 25. Untuk mendapatkan penghasilan neto bagi wajib pajak, badan yang bersangkutan harus mengurangi penghasilan bruto dengan biaya yang dikeluarkan sebagai upaya untuk mendapatkan, menagih, dan menjaga arus kas bisnis. Tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan menurut pasal 17 ayat 1 huruf 2A adalah sebesar 25% yang dikalikan dengan PKP yang sudah dihitung sebelumnya. Tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan ini sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2010. Lain halnya dengan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi. Untuk menentukan penghasilan neto harus dilihat dulu apakah wajib pajak orang pribadi tersebut melakukan pembukuan atau pencatatan saja. Bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan pencatatan, penghasilan neto fiskal setiap bulannya dapat dihitung sesuai dengan tetapan norma penghitungan penghasilan neto atas peredaran atau penerimaan bruto. Kemudian tarif PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi. Dalam hal wajib pajak orang pribadi, penghitungan dan tarif PPh pasal 25 dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WP/OPPT. Wajib pajak yang melakukan kegiatan penjualan usaha baik itu barang ataupun jasa merupakan secara grosir atau eceran di satu tempat atau lebih usaha. Kemudian tarif PPh pasal 25 bagi OPPT adalah 0,75% yang dikalikan dengan omset bulanan di setiap tempat usaha yang dijalankan. Kemudian yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu atau WP/OPSPT. Pekerja bebas atau freelancer atau pegawai yang tidak memiliki bisnis sendiri berbeda dengan OPPT. Tarif PPh pasal 25 pajak bagi OPSPT ditentukan oleh besarnya penghasilan
penghasilan kena pajak per 1 tahun pajak. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A, tarif PPh pasal 25 adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif 5% untuk penghasilan sampai 50 juta per tahun. Kemudian tarif 15% penghasilan lebih dari 50 juta hingga 250 juta per tahun. Untuk tarif 25% penghasilan lebih dari 250 juta hingga 500 juta per tahun. Dan tarif 30% untuk penghasilan lebih dari 500 juta per tahun. Pasal 17 ayat 2 UU PPh juga mengatakan bahwa tarif tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas dapat diturunkan maksimal menjadi 25%. Hal ini juga diatur oleh peraturan pemerintah. Kemudian perhitungan angsuran PPh pasal 25. Jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. PPh pasal 21-nya 10 juta, pasal 22-nya 5 juta, pasal 23 3 juta, pasal 24 3 juta. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015? Cara menghitungnya yaitu dapat dilihat bahwa PPh terutang tahun 2014 yaitu 50 juta. Kemudian kredit pajaknya PPh pasal 21 sebesar 10 juta, pasal 22 5 juta, 23 3 juta, 24 3 juta 500. Keempatnya ditambahkan yang merupakan jumlah kredit pajak yaitu menjadi 21.500.000 rupiah. 50 juta tadi dikurangi dengan 21.500.000 rupiah sehingga menjadi 28.500.000 rupiah yang merupakan dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015. Kemudian untuk PPh pasal 25 per bulannya yaitu tinggal dibagi 12 hingga menjadi 2.375.000 rupiah. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.